teman-teman, ini adalah printan boarding passnya bentuk fisik ya. Ini kertasnya panjang banget nih teman-teman sampai sini. Karena mumpung kepotongnya panjang ya. Harusnya kan ini ada space lagi ya, tapi ini kepotong. Jadi aku bakal naik Argo Merbabu nomor KA24 eksekutif 1 nomor 7D dari Gambir ke Semarang. Berangkat pada pukul 12.00, nyampainya pada pukul 17:20. Kita nikmati perjalanan kita naik kereta api Argo Merbabu. Sekarang ayo kita boarding menggunakan face recognition ya. Ada dua jenis, bisa tekan identitas KTP dan juga bisa menggunakan face recognition. Karena aku sudah registrasi, kita coba face recognition ya. Yeay, sudah bisa. Oh, lagi ada pembangunan ya, ternyata fasilitas eskalator yang baru kayaknya diperbanyak. Ya udah, sekarang kita naik ya. Di lantai 1 kita naik ke lantai 2 ke area keberangkatan. Ya, kita langsung naik lagi ya. Argo Merbabu tersedia di jalur 1. Nah, sekarang kita naik ke lantai 3 menuju keberangkatan kereta api. Ya, Argo Merbabu tujuan Semarang Tawang Bang Jateng. Kita naik ya. Aku duduk di eksekutif 1 nomor 7D dan 7C. Sekarang kereta. Udah rame ya. Teman, di belakang aku ini sudah ada rangkaian kereta api Argo Merbabu yang akan mengantar aku ke tujuan akhirnya, yaitu stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Untuk kereta api Argo Merbabu ini, aku cerita dikit ya, di GAPK Grafik 2025 ini yang terbaru, grafik perjalanan kereta api Argo Merbabu itu menambah waktu perjalanannya, bukan waktu durasinya ya, tapi jam operasionalnya bertambah. Jadi 3 kali dari Jakarta dan 3 kali dari Semarang, jadi 6 kali pulang pergi ya. Memang rangkaiannya ini berarti diforsir banget ya teman-teman. Untuk stand formasinya, di paling depan itu adalah lokomotif, lalu ada kereta pembangkit, kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, belakangnya kereta restorasi, kereta eksekutif 5, 6, 7, 8, dan yang paling belakang itu nggak ada bagasi ya, tapi kereta eksekutif 8. Oke lah, kita nikmatin aja ya naik kereta api Argo Merbabu, karena memang Argo Merbabu ini sudah mendapatkan rangkaian baru ya, menggunakan rangkaian New Image yang pada awalnya menggunakan rangkaian Milk Steel ya. Tapi ini bisa lebih nyaman lagi karena rangkaian New Image ini udah standar banget lah. Kesan nyamannya itu dapat banget, apalagi dari kursinya yang nyaman pastinya. Oke teman-teman, tadi karena belum intro ya, jadi aku intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube aku, Fahri Amadullah. Dalam video hari ini aku bakal pergi ke kota Semarang menggunakan salah satu kereta langganannya atau andalannya juga bisa dibilang, yaitu kereta api Argo Merbabu. Nah, kereta api Argo Merbabu ini terinspirasi dari sebuah nama gunung ya, yang ada di Jawa Tengah. Bentar, ada KRL. Keganggu. KRL-nya panjang. Tujuan Bogor kayaknya. Nah, jadi kereta api Argo Merbabu ini adalah kereta api yang pada awalnya itu bisa dibilang kereta baru, yaitu baru berjalan di tahun 2023 pada bulan Juni, bertepatan dengan pemberlakuan grafik GAPK 2023, dan sekarang sudah berubah lagi GAPK-nya, yaitu menjadi grafik perjalanan kereta api 2025. Dan kereta api Argo Merbabu ini ditambah waktu operasionalnya ya, menjadi 3 kali PP dari Jakarta dan juga dari Semarang. 6 kali perjalanan, bayangin. Berarti rangkaian ini harus ngegas terus dan diforsir banget teman-teman. Berangkat dari Semarang pagi, nyampe Jakarta itu udah siang, lalu berangkat lagi ke Semarang, nyampainya sore, dan berangkat lagi dari Semarang ke Jakarta malam, nyampainya itu dini hari. Wah, gak kerasa sih capeknya gimana. Ya udahlah, kita nikmati perjalanan kita naik kereta api Argo Merbabu. Kita ke lokomotif dulu ya, kita lihat lokomotif dinas kereta api Argo Merbabu. Lokomotif dinasnya adalah CC 206-1372 milik Depo Induk Cipinang. Wah, baik-baik di jalan ya. Kayaknya aku pernah ditarik lokomotif CC 206-1372. Tapi aku lupa di kereta apa. Ya udahlah, pokoknya baik-baik di jalan ya. Semoga perjalanannya aman, lancar sampai dengan ke Semarang.
kereta api Argo Merbabu khususnya di eksekutif 1 ini adalah F, artinya bisa melaju sampai dengan kecepatan maksimal yaitu 120 km per jam. 44 berat maksimal rangkaian ini 44 ton, menggunakan jenis bogi rodanya yaitu K10. Jadi kereta api Argo Merbabu ini bisa digeber sampai dengan kecepatan 120 km per jam ya teman-teman. Lalu untuk kode sarana kereta eksekutif 1 ini adalah K1017008, yaitu kereta eksekutif 0 tambah penggerak atur tarik lokomotif tahun pembuatan di 2017 menggunakan nomor absen yang ke-8 milik Depo Induk Semarang Poncol. Sebelah sini ada ACTS, itu tegangan statis, BK-nya berat kosong 37.500 kg atau 37,5 ton, MD-nya mulai dinas pada tanggal 10 bulan 1 2017. P48 MRI ada perawatan 4 tahunan di Balai Manggarai, dan P24 YAD ada perawatan 2 tahunan yang akan datang di tanggal segitu. Lalu sebelah sini ada tempel percontengan untuk sebagai bukti rangkaian ini telah diperbaiki dari segi interior ataupun infrastrukturnya, baik yang dilihat dari eksterior maupun interiornya. Peta rute pemberhentian kereta api Argo Merbabu ini diberangkatkan dari stasiun Gambir, akan berhenti di stasiun Jatinegara, stasiun Bekasi, stasiun Karawang, stasiun Cirebon, stasiun Tegal, stasiun Pemalang, stasiun Pekalongan, dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Jadi untuk pemberhentiannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 pemberhentian. Bisa dibilang ya lumayan ekspres juga ya. Teman, kurang lebih sekitar 5 menit lagi kereta api Argo Merbabu akan diberangkatkan dari stasiun Gambir. Diberangkatnya pada pukul 12.00 pas jam makan siang banget ya. Ya udahlah, kita nikmati saja perjalanan kita naik kereta api Argo Merbabu dari Gambir menuju ke Semarang. Pukul 12.00 kita diberangkatkan dari stasiun Gambir. Tepat waktu ya teman-teman. Semoga perjalanan hari ini aman, lancar, dan terkendali ya sampai dengan ke Semarang. Ini merupakan perjalanan pertama aku naik kereta api Argo Merbabu menggunakan rangkaian New Image ya. Terakhir itu aku naik di tahun 2023 bulan Juni tanggal 1, aku inget banget, pas hari pertama kali berjalan kereta api Argo Merbabu. Balapan dengan kereta bandara teman-teman. Kita melintas stasiun Manggarai. Wah, kereta bandaranya kok kotor banget ya, kayak jarang dibersihin loh, kelihatan loh kayak kotornya. Wah, ramai banget ya teman-teman. Ini bertepatan dengan long weekend sih, pantas banget, hari-hari besar ya. Di sana kita balapan ya dengan kereta api. Kereta api apa itu? Apa ya jam segini? Bangun Karta kah? Atau apa? Ini kita persiapan masuk masuk stasiun Jatinegara. Ini keretanya 7 ekonomi. Nah, nggak tahu deh. PWT. Wah, kereta apa itu? Cikuray. Apa Cikuray pulang dinas ya itu? Kayaknya ya ada Cikuray pulang dinas ya. Soalnya masih Kemenhub ekonominya. Iya, kayaknya iya deh, Cikuray pulang dinas ke Cipinang. Ya udah, kita melintas masuk stasiun Jatinegara pada pukul 12.10. Aduh, ada KRL. Diberangkatkan lagi pada pukul 12.16 dari stasiun Jatinegara. Pemberhentian selanjutnya kita akan berhenti di stasiun Bekasi. Teman-teman, jadi ini kondisinya kabin ruangannya ini di set menjadi mode night mode ya. Jadi untuk mode tidur siang gitu. Jadi untuk sekarang karena sudah masuk waktu jam makan siang, aku mau makan dulu ya. Ini aku mau beli Wingstop di stasiun Gambir yang isi 7 ayam dan 1 nasi. Ini untuk makan siang ya. Jadi aku makan dulu aja.
Dan ini persiapan sekarang pukul 12:26 kita telah tiba di stasiun Bekasi. Merupakan stasiun terminus pemberangkatan dan kedatangan kereta api KRL ya. Ya udah, kita lanjut makan dulu ya teman-teman. Pada pukul 12:58 kita telah diberangkatkan dari stasiun Karawang. Banyak ya kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Karawang ini. Termasuknya kereta api Belambangan sama kereta dari Gambir aja itu juga berhenti di stasiun Karawang. Oke teman-teman, sekarang kereta api Argo Merbabu posisinya sudah berangkat dari stasiun Karawang. Dan aku ingin ngasih tahu info dikit ya buat teman-teman. Kereta api Argo Merbabu ini adalah kereta api langganan warga Semarang ya. Namanya terinspirasi dari nama sebuah gunung yang ada di Jawa Tengah. Dan kereta api Argo Merbabu ini pada grafik perjalanan 2025 melayani 6 kali perjalanan, 3 kali dari Jakarta dan 3 kali dari arah Semarang. Untuk dari arah Jakarta itu ada di jam 6 pagi, lalu jam 12 siang dan jam 8 malam. Kalau untuk dari Semarang itu ada di jam setengah 6 pagi, lalu di jam 2 sore, 2 siang, lalu satu lagi itu ada di jam 7 malam. Jadi untuk pola operasionalnya ini banyak banget ya. Jadi rangkaiannya ini diforsir banget, diras banget. Ya, kalau bisa dibilang capek ya pasti capek ya teman-teman, tapi itu sudah sesuai dengan pola operasionalnya sih ya. Jadi ya lebih hemat waktu sama lebih sering melakukan perjalanan. Ya intinya semoga aja perjalanannya selalu aman, lancar dan nyaman ya sampai dengan tujuan. Pada pukul 13:12 kita persiapan lintas di stasiun Cikampek. Ini adalah perbatasan ujung daerah operasi Daob 1 Jakarta ya. Di sini ada kereta api Cirema ya sepertinya. Ya, yang menuju Bandung. Dan di kota Cikampek ini ada 2 percabangan yang menuju arah lintas kereta api Indonesia, yaitu yang menuju ke arah kanan itu yang menuju ke arah Bandung, sementara yang ke arah kiri itu menuju ke arah Cirebon. Sesaat lagi kita akan melintas di percabangannya nih, kita lihat ya. Ya, ini dia percabangannya, kita belok ke arah kiri. dijatatin hormon apa naon gitu loh. Orang cina makin ini butuh makin mau tahu bisa apa naon. Nah bisa di USG terus itu kan pengeluaran itu coba harus ber-50 kan tidak ada periksa wae. Nanti belum tahu. Pada pukul 14:24 kita berjalan pelan di stasiun Jatibarang. Aku nggak tahu ya ini kenapa, karena tadi sinyalnya juga kuning soalnya. Ini kita melintas langsung ya harusnya.
ada kereta api. Apa itu? Itu Mataram bukan sih teman-teman? Kayaknya ya. Kayaknya Mataram deh, dari Solo ke Pasar Senen. Soalnya ekonominya 7 New Gen lagi. Ya, teman-teman, perjalanan aku naik kereta api Argo Merbabu telah melintas langsung di stasiun Kertasmaya. Dan untuk di stasiun Kertasmaya tadi aku lihat jadwal, kereta api Argo Merbabu ini melintas langsungnya itu terlambat 16 menit ya teman-teman. Nah, aku juga belum tahu karena masalah apa, tapi yang jelas tadi tuh di sekitaran Petak, Aurgelis hingga Jatibarang itu kita sering ketahan sinyal, bukan ketahan sampai berhenti ya, tapi kita kayak melaju dengan kecepatan terbatas ya. Jadi sinyalnya itu kuning, jadi kita harus pelan-pelan. Jadi aku juga belum tahu apa ada masalah di depan kereta api Argo Merbabu ini atau enggak. Tapi yang intinya sekarang udah ngebut lagi sih ya, kayaknya mengejar keterlambatan. Nanti kita lihat ya, di Cirebon kita terlambat berapa menit. Hehe. Pada pukul 14:51 kita telah tiba di stasiun Cirebon. Wah, banyak banget ya penumpang yang udah nunggu. Ini sebenarnya kita terlambat ya teman-teman. Nanti aku tulis di bawah terlambatnya berapa menit ya. Yang di sana itu ada rangkaian kereta api Cakrabuana yang diberangkatkannya pada pukul jam 4 sore ya kalau nggak salah, 16.00. Ini masih dibersihin dulu rangkaiannya. Diberangkatkan dari stasiun Cirebon pada pukul 14:55. Di kota Cirebon ini ada 2 stasiun besar khusus pemberangkatan kereta api ya, yaitu ada stasiun Cirebon yang biasa dikenal dengan stasiun Cirebon Kejaksan, lalu ada di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, stasiun Cirebon Perujakan itu melayani pemberangkatan kereta api kelas ekonomi dan kelas campuran, sedangkan kalau stasiun Cirebon atau Cirebon Kejaksan itu melayani pemberangkatan kereta api kelas tinggi. Dan Cirebon ini adalah pusat daerah operasi Daop 3, dan sesaat lagi kita akan masuk daerah operasi Daop 4 ya. Dan satu lagi informasi, di kota Cirebon ini ada 2 percabangan yang menuju arah lintas tengah dan juga lintas utara. Percabangannya itu di stasiun Cirebon Perujakan. Nanti kita lihat ya. Ini dia stasiun Cirebon Perujakan. Setelah ini akan ada percabangan. Nah, jadi untuk yang kita lalui ini atau lurus itu menuju ke arah lintas utara. Kalau yang di sebelah sana itu ke arah kanan itu menuju ke arah lintas tengah sampai dengan Purwokerto hingga Yogyakarta. Interior dan fasilitas di kereta api Argo Merbabu. Yang pertama dari sebelah sisi kursinya dulu ya. Ini kursinya sudah menggunakan ganti kulit ya. Jadi modelnya kayak stainless steel seperti itu, tapi kalau dari bahannya ini masih menggunakan karet. Jadi masih kenyamanannya itu masih sama ya. Oke, kita ke sebelah sini. Di sini ada kantong-kantong kecil untuk menaruh barang-barang kecil seperti tisu, botol juga bisa di sebelah sini. Lalu di bawah ke sebelah sini ada footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur menggunakan tuas yang ada di sebelah sini. Lalu ke sebelah sini ada stop kontak, bisa kalian gunakan untuk mencas HP, laptop ataupun tablet. Di atasnya kalian ada cup holder, bisa kalian untuk menaruh HP juga bisa, minum bisa, tupperware juga bisa. Pokoknya banyak lah kegunaannya ya. Lalu ke sebelah sini ini ada fasilitas tirai, tapi karena panas aku tutup aja ya. Lalu kita ke sebelah sini. Ini di sini ada tombol reclining untuk mengatur sandaran kursinya. Ini dipencet seperti itu ya.
Lalu ke sebelah sini kita tarik dulu. Agak lumayan berat ya. Lalu di sebelah sini ada meja lipat kecil. Ini kalian gunakan untuk bekerja ataupun makan ya. Kita balikan lagi. Lalu kita ke atas sebelah sini. Di sini ada lampu baja yang bisa kalian gunakan saat malam hari ya, bila kalian ingin membaca ataupun dalam situasi keadaan remang gelap-gelap gitu kan. Lalu ke sebelah sana, di situ ada tempat bagasi untuk menyimpan barang-barang kalian yang agak besar seperti koper, tas ataupun yang lumayan besar. Teman, di kereta api Argo Merbabu ini tersedia fasilitas toilet digabung ya, toilet wanita dan toilet pria. Ini lumayan besar ya, kita coba lihat dulu. Ini menggunakan kloset duduk, pintunya model dorong ke samping ya. Itu ekstra ya. Yes. Kuncinya ada 2 ternyata. Nah, ini udah berapa? Nah, untuk interior dan fasilitasnya, yang pertama di sini ada sebuah cermin yang ukurannya sangat besar. Lalu ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tong sampah, ada kotak tisu, ada tempat tisu, ada tabung sabun. Sebelah sini ada gantungannya, ada jendela, ada pewangi ruangan. Di sini tombol flushnya, klosetnya kloset duduk, jet shower untuk membilas, hand grip untuk pegangan. Lalu ini adalah blower untuk menghisap udara. Jadi supaya nggak pengang gitu ya. Jadi udaranya tetap bersih. Ini bisa dibuka ya harusnya. Nah ya bisa. Oke, nice. Oke, toiletnya bersih, mantap. Perjalanan aku naik kereta api Argo Merbabu tadi telah melintas di stasiun Losari. Nah, di stasiun Losari itu kita tadi menyusul kereta api Matarmaja ya. Nah, kereta api Matarmaja itu adalah kereta kelas ekonomi yang tidak disubsidi pemerintah. Artinya kursinya 180 derajat tegak tapi tidak disubsidi. Wah, itu kayaknya keterlaluan banget ya. Udah bayar mahal tapi tetap aja duduk tegak. Itu rutenya dari Jakarta menuju Malang ya teman-teman, dengan waktu tempuh sekitaran 16 jam. Ya, tadi kereta api Matarmaja itu ada yang spesialnya ya, di depannya itu dia menggunakan lokomotif vintage ya, CC201 8334 ya tadi kalau nggak salah, milik Dipinduk Semarang Poncol. Jadi vintage-nya dinas jauh ya sampai Malang. Ya, tadi kita baru menyusul kereta api Matarmaja saja ya teman-teman. Sebenarnya jadwalnya itu kita nyusul di stasiun Babakan, tapi karena tadi kita agak delas, jadi dipindah ke tempat penyusulannya di stasiun Losari. Dan sekarang kereta api Argo Merbabu kondisinya udah berjalan ngebut ya teman-teman. Kayaknya mau mengejar keterlambatan sih pastinya. Ya adalah stasiun pemberhentian berikutnya kita akan berhenti di stasiun Tegal. Teman-teman, pada pukul 15:41 kita masuk stasiun Tegal, dan ini kita bertemu dengan kereta api Tegal Bahari ya, satu-satunya rangkaian kereta api yang masih menggunakan kelas langkah ya, yaitu kelas bisnis. Ini menggunakan idul rangkaian kereta api Gumarang.
membawa 9 kelas bisnis, 1 kereta makan, 1 kereta pembangkit, dan 5 kelas kereta eksekutif. Jadi rangkaiannya ini panjang banget ya. Bisa dibilang penguasa jalur utara ya kalau rangkaian terpanjangnya ini. Dari stasiun Tegal pada pukul 15:44. Tahu ayo bikin itu juga ada di Itu juga kan gitu. Pramugara, Pramugara ya. namanya Gara. bukan, kalau itu kan Ini kan Pramuca dan iya, Iya, namanya kan Pramugara. Nih, katanya ini kelas eksekutifnya. Panjang loh rangkaiannya. Prami dan Pramuca. Berarti Pramuca. Prami sama Pramuca. Prami itu yang sesuai Pramuca. Oke teman-teman, jadi karena suhu kabin ini lumayan dingin ya, jadi aku ingin menghangatkan diri dengan minum segelas teh premium. Nah ini aku beli melalui aplikasi Akses Bayi KI ya di menu Real Food. Ini harganya 15.000. Ini teh premium dengan menggunakan gula batu. Ini sekarang kita campurin dulu ya gulanya. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Ini apa ya, agak effort ya karena keretanya itu bergoyang-goyang pastinya ya. Kita buka aja dulu ya buat tehnya biar larut, angin asap-asapnya biar keluar dulu, biar nanti hangat pas diminumnya. Gulanya udah semuanya. Pukul 16:02 kita telah tiba di stasiun Pemalang. Sebenarnya jarang ya teman-teman kereta api jarak jauh yang berhenti di sini, tapi untuk kereta api Argo Merbabu melayani pemberhentian di stasiun ini ya. Kalau sesuai jadwal kita harusnya di sini ketemu Tawang Jaya Premium, tapi nggak tahu ya udah melintas duluan atau memang terlambat juga. Sebenarnya kalau lebih ramai itu di Pekalongan teman-teman, karena di Pekalongan itu cuma kereta api Argo Bromo Anggrek saja yang melintas langsung, berarti yang lainnya seperti Sembrani itu berhenti di stasiun Pekalongan. Oh ya, satu lagi tadi belum sempat ke frame ya. Ini di sini ada flashback. Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk membuang sampah yang hasil dari kalian ya, misalnya sampah makanan ataupun sampah botol aqua seperti itu ya. Ini sudah lebih ramah lingkungan karena menggunakan kertas ya, bukan menggunakan plastik lagi. Teman-teman, sekarang itu pada pukul 16:28 atau tadi tepatnya 1 menit sebelum itu 16:27 kita telah tiba di stasiun Pekalongan. Dan ini kita langsung segera berangkatkan kembali ya. Jadi berhentinya nggak lama-lama. Nah itu sudah semboyan 40. Dan itu semboyan 35. Ya kita jalan lagi. Jalannya pada pukul 16:29. Yaudah kita lanjutkan perjalanan ya. Sesuai yang aku bilang tadi, di stasiun Pekalongan ini lebih banyak melayani pemberhentian kereta api jarak jauh ya. Bahkan Sembrani, Argomori, Argo Sindoro itu berhenti di stasiun ini ya. Cuma satu kereta api yang melintas langsung, yaitu kereta api Raja Utara, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Kita udah pernah naik Argo Bromo Anggrek dan itu berhentinya cuma Semarang dan Cirebon. Gagah banget ya. Sekelas Pekalongan itu aja dibablas sama dia. Oke, kita udah berangkat lagi. Teman-teman, perjalanan aku naik kereta api Argo Merbabu telah melintas di stasiun Batang. Nah,
untuk dari stasiun Batang ini ada salah satu warisan PT Kereta Api Indonesia ya yang kita bisa nikmati, yaitu Pantai Utara Jawa ya. Posisinya ini berada di sebelah kiri dari lajur kereta api. Kalau untuk sebelah kanannya itu nanti ada pemandangan jalur tol Trans Jawa ya. Yuk, kita nikmati ya bagaimana suasana pantai di tengah-tengah ini mau sunset ya. Kita nikmati ya suasana pantai utara Jawa. Itu teman-teman, itu adalah jalur tol Trans Jawa ya, yang dari arah Jakarta, Cikampek, Cirebon hingga sampai dengan Semarang nanti. Nanti exitnya di gerbang tol Kali Kangkung ya. Itu berhubung terus sampai dengan ke arah Jogja, Madiun hingga ke Surabaya. Jawa. Ini memang syahdu banget kan teman-teman, apalagi di tengah-tengah situasinya sedang sunset ya. Jadi matahari itu membantu pensinaran yang sangat mengcover gitu ya bagi sebuah in-frame kamera. Ya, untuk pemandangan pantai utara Jawa
itu sebenarnya nggak lama-lama aja ya. Kita bisa saksikan dari stasiun Pelabuhan hingga stasiun Krengseng saja. Mungkin waktunya sekitar 5-7 menit saja ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu sangat berharga banget ya bagi pecinta fotografi soalnya. Oke lah, kita nanti akan melintas langsung di stasiun Uleri, lalu nanti di stasiun Semarang Poncol itu rencananya kita bakal menyusul kereta api Airlangga ya. Tapi nggak tahu deh, kalau Argo Merbabunya on time bakal nyusul, tapi kalau nggak on time ya berarti Airlangga udah jalan duluan. Ya udahlah, kita nikmati perjalanan kita ya. Sebentar lagi kita bakal ya tiba lah di kota Semarang. Beberapa menit atau setengah jam lagi lah bisa dibilang. Oke teman-teman, perjalanan aku naik kereta api Argo Merbabu telah melintas langsung di stasiun Wuleri. Nah, dari stasiun Wuleri ini aku akan share beberapa kesimpulan yang bisa aku jadikan poin-poin penting dalam perjalanan hari ini. Yang pertama, kereta api Argo Merbabu adalah kereta api penghubung antara kota Jakarta dengan kota Semarang, melayani satu kelas layanan eksekutif dalam sekali jalannya, dan juga membawanya itu sekitar 8 hingga 10 kereta. Itu tergantung hari-hari besar ya. Lalu dari segi jadwal dulu ya, menurut aku ini kereta api Argo Merbabu jadwalnya udah bagus banget. Jadi nambah ya 3 kali dari Jakarta dan 3 kali dari Semarang. Untuk jamnya ini bagus banget, ada jam keberangkatan pagi, siang, dan malam. Jadi itu menambah sebuah keluasaan bagi para bangsawan untuk pergi ke kota Semarang ya. Jadi mereka tidak perlu takut tentang waktu keberangkatan lagi. Jadi udah tersedia banyak kereta api yang menuju kereta kota Semarang ya. Lalu menurut aku dari segi rangkaian barunya Argo Merbabu ya, menggunakan rangkaian New Image, menurut aku rangkaiannya udah bagus ya. Kalau dilihat dari internalnya terlihat ya mewah juga elegan seperti itu ya. Wajar juga soalnya karena ini mungkin bekasan dari rangkaian kereta yang X dulunya ya, bisa dari Sembrani, bisa dari Gajayana, bisa dari apa lagi tuh, banyak lah pokoknya pakai New Image pokoknya. Juga bisa sarana tambahan juga bisa dipakai. Tapi ini bilik di poin tadi Semarang Poncol sih ya. Ya menurut aku ya, aku kalau tidak salah membeli harga tiketnya itu sekitar 450.000 dengan layanan kelas eksekutif seperti ini. Menurut aku masih bisa dibilang worth it ya teman-teman. Tapi ada minusnya, yaitu dari rangkaian ini minusnya itu kekedapan suaranya seperti biasa. Menurut aku, bagi aku, untuk kondisi kabin dari segi gemblodak lalu dari segi peredam suaranya ini masih kurang ya. Jadi ketika pintu dibuka itu suara masih masuk ke dalam, dan itu sangat mengganggu ketika kita beristirahat, apalagi kalau perjalanan malam ya pastinya. Untuk dari segi kursi, menurut aku ini sudah empuk. Untuk suara kriat-kriat yang terkenal ya di eksekutif New Image ini sudah hilang ya, sudah tidak ada. Kayaknya sudah diperbaiki ya, menjadi lebih bagus lagi. Lalu dari segi pendingin ruangan, menurut aku juga standar. Dari tadi pendingin ruangannya tidak membuat aku kepanasan ataupun tidak membuat aku kedinginan. Lalu dari segi okupansi ya, sebenarnya kereta api Argo Merbabu ini kebanyakan didominasi oleh penumpang Tegal dan juga penumpang Semarang. Tadi aku lihat di Tegal itu banyak yang turun, dan di Semarang itu juga nanti pasti banyak yang turun. Rata-rata memang ada beberapa penumpang yang full trip ya, seperti aku contohnya. Ya kira-kira segitu sih teman-teman menurut aku naik kereta api Argo Merbabu pada perjalanan hari ini. Overall perjalanannya menyenangkan, senang sekali ya bisa nyoba kereta api Argo Merbabu lagi dengan rangkaian yang berbeda dan di grafik perjalanan terbaru ya. Oke teman-teman, kira-kira itu kesimpulan dari aku. Untuk saran dari aku, semoga kereta api Argo Merbabu ini okupansinya tetap ramai ya dan tidak sepi, supaya kereta ini tetap jalan terus ya. Oke lah teman-teman, kira-kira segitu dulu ya kesimpulan dan saran yang bisa aku jadikan poin-poin penting dalam perjalanan hari ini. Pada pukul 17.25 kita melintas langsung di stasiun Semarang Poncol. Ini kita menyusul kereta api Airlangga. Ya, ternyata kita masih keburu ya buat nyusul kereta api Airlangga, tapi Airlangganya telat pasti. Ya, di
Ini kita menuju kereta api Rangga dan itu membawa LD kompartemen. Keren ya, kereta murah membawa LD kompartemen. Oke, kita melintas Dipo, lokomotif kereta api Semarang Poncol. Kayaknya lagi sepi ya, karena lagi pada digunain semua lokomotifnya. Oke, pada pukul 17:29, terlambat 9 menit ya, kita telah tiba di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, yaitu stasiun tujuan akhir untuk pemberangkatan kereta api Argo Merbabu ini, yaitu menjadi stasiun terminusnya ya. Oke, sekarang kita keluar. Terima kasih kereta api Argo Merbabu. Lain kali kita coba lagi ya. 17.08. Terima kasih.